Parenkim ada di lapisan tengah. Jadi ulangi lagi, ada di lapisan tengah, di lapisan tengah. Jadi parenkim ada di lapisan tengah. Coba kita lihat ya. Yang parenkim ada di lapisan tengah, berarti yang ini ya, yang periblem. Ya, sama yang meristem dasar ya. Meristem dasar ini parenkim. Ya, sedangkan kalau untuk yang Smith, dia mengatakan bahwa yang namanya parenkim itu ada di lapisan sebelah luar. Jadi berdasarkan beberapa teori titik tumbuh ini, yang menyatakan parenkim ada di lapisan tengah adalah dua tokoh ya, berarti jawabannya yang C. Ya. Ibu tunggu sebentar, kalau ada yang mau ditanyakan dulu boleh, tapi rasanya ini masih mudah ya, cuma mungkin kalian agak terjebak. Ibu ulangi lagi. Enggak kejebak dengan beberapa teori titik tumbuh yang dikemukakan ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 4. Nah, kita coba lihat soal nomor 4 ya. Ya, kita masuk ke enzim ya. Ibu yakin kalian masih ingat enzim itu tidak lain dari biokatalisator. Jadi biokatalisator itu artinya suatu senyawa organik ya yang bertindak mempercepat reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup ya. Nah, coba kita lihat. Nah, yang namanya cara kerja enzim ya, salah satu ciri. Ulangi lagi, salah satu ciri. Satu ciri ya, cara kerja enzim adalah bekerja secara spesifik ya. Bekerja secara khusus, secara spesifik ya, dipengaruhi inhibitor. Inhibitor itu ya penghambat, inhibitor ya. Nah, kebetulan yang ditanyakan di dalam soalnya adalah sebuah zat dikatakan inhibitor. Inhibitor penghambat ya, suatu zat yang bisa menghambat kerja dari suatu enzim. Nah, yang pertama meningkatkan laju reaksi, ya jelas ini kan menghambat ya. Ini menghambat. Diulang lagi, menghambat ya kerja enzim ya. Jadi kalau dihubungkan dengan pilihan yang pertama bukan meningkatkan tapi menghambat ya, atau menurunkan laju reaksi. Menyerupai bentuk substrat ya. Jadi yang namanya inhibitor itu nanti bisa dibedakan, ada yang kompetitif ya sama yang non kompetitif. Jadi kalau yang kompetitif kalian juga sudah hafal betul. Kalau yang ini bentuknya menyerupai ya, bentuk mirip atau menyerupai. Menyerupai substrat. Iya, jadi untuk yang kedua betul ya. Nah, kedua betul, menempati sisi aktif substrat. Nah, itu untuk yang ini salahnya bukan sisi aktif substrat, tapi sisi aktif enzim ya, harusnya sisi aktif enzim atau dinamakan sisi katalitik. Jadi bentuk menyerupai substrat, nanti ini yang menempati ya. Ini menempati iya sisi aktif enzim ya, aktif enzim atau kalian sebut dengan istilah sisi apa? Katalitik ya. Katalitik. Bagaimana Bu kalau yang non kompetitif? Ya tinggal dibalik saja. Bentuknya tidak menyerupai substrat, menempati sisi non aktif enzim atau alosterik sehingga sisi aktifnya berubah ya.
Jadi ulangi lagi, kalau yang non kompetitif tinggal dibalik aja. Jadi ulangi lagi, jawabannya sudah tepat, jawabannya adalah 2 dan 4 ya, menghambat kerja enzim. Jadi 2 dan 4 jawabannya adalah C. Ya, kita akan lanjut ke soal berikutnya, tapi bertunggu dulu sebentar. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Enggak, Bu. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah ya? Enggak susah ya? Nah, nanti kita lihat untuk soal berikutnya ya. Ya, kita lanjut ke soal nomor 5. Coba kita lihat soal nomor 5 ya. Nomor 5 ini, ulangi lagi. Coba berhubungan dengan apa? Coba kita lihat. Oh, ke enzim ya, ke enzim. Nah, kalian harus mengingat beberapa konsep. Jadi ini nyambung sebetulnya ya dengan materi kelas berapa tuh? Kelas 11 ya. Ke kelas 11 tentang sistem pencernaan. Jadi Ibu ingatkan kembali sama kalian tentang enzim apa amilase ya. Nah, jadi Ibu ingatkan kembali tentang enzim amilase. Ini berhubungan dengan pencernaan karbohidrat secara kimiawi. Jadi Ibu ingat lagi pencernaan secara kimiawi ya. Kalian masih ingat ya, pertama di mulut ya, di mulut. Nah, Ibu ingatkan kembali, pertama di mulut. Atau kalau Ibu tuliskan secara lengkap sekaligus aja ya. Jadi amilum. Amilum itu kan dipecah zat tepung ya. Nah, nanti menjadi maltosa. Maltosa ya. Ini di mulut. Sebentar. Iya, yang pertama di mulut ya. Ya. Ini termasuk golongan polisakarida ya, polisakarida. Yang ini golongan disakarida. Nah, enzim yang bekerjanya kalian sudah hafal betul, yaitu tidak lain dari amilase ya. Jadi tialin atau amilase. Tialin atau amilase ini nanti dihasilkan dari kelenjar ludah. Kelenjar ludah ya. Nah, mulut sendiri suasananya ini suasana netral. Suasananya netral ya, pH-nya kurang lebih 7. Kemudian pencernaan kimiawi yang kedua itu terjadi di usus halus. Jadi ulangi lagi, pencernaan yang kedua itu terjadi di usus halus. Nah, amilum yang belum sempurna dicerna di mulut nanti akan dilanjut, dipecah si amilum itu, Ibu ulangi lagi ya, dipecah menjadi malas, maltosa, kemudian laktosa, sukrosa. Iya, baru nanti maltosa dipecah menjadi glukosa, ditambah glukosa ya, masih ingat kan? Kemudian galak ya, glukosa ditambah galaktosa. Nah, satu lagi fruktosa ya, glukosa ditambah fruktosa. Iya. Ini sama dengan bantuan amilase sendiri, cuma amilase yang ini berasal dari pankreas ya. Ini dari pankreas. Jadi nanti bermuara getah pankreas ke usus halus. Enzimnya yang ini tidak lain dari maltase, kemudian laktase,
sukrase ya, sukrase. Nah, kemudian yang ini sendiri dihasilkannya dari usus halus, tepatnya bagian duodenum ya. Yang ini masuknya polisakarida, yang ini disakarida. Iya, yang berikutnya adalah monosakarida. Jadi karbohidrat itu diserap dalam bentuk monosakarida ya. Dan di usus halus itu suasananya adalah basa ya, suasana basa. Iya, Ibu tunggu sebentar. Kalian tolong analisa terlebih dahulu. Ya, jadi ulangi lagi. Nah, karakteristik amilase pankreas atau amilopsin yang tidak tepat, Jadi di sini amilase, tapi amilasenya pankreas ya. Mengubah amilu menjadi maltosa benar. Jadi bukan hanya maltosa saja, juga dengan disakarida yang lain ya. Kemudian bekerja pada suhu tubuh, dia bekerja optimum pada suhu tubuh, betul. Menguraikan karbohidrat kompleks, betul ya, karbohidrat kompleks yaitu polisakarida menjadi disakarida. Jadi yang lebih sederhana ini benar. Bekerja pada pH netral, salah ya, karena pankreas dia bekerjanya pada suasana basa. Ya, Ibu tunggu sebentar, setelah ini kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, kita akan lanjut ke soal nomor 6 ya. Kita lihat soal nomor 6. Ya, untuk soal nomor 6 ya. Perubahan senyawa kompleks yang bersifat eksergonik. Ibu yakin kalian masih ingat. Kalau di situ ada peristiwa perubahan senyawa kompleks ya. Nah, berarti peristiwanya adalah pembongkaran atau katabolisme ya. Ibu ulangi lagi, katabolisme, yaitu pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, kita lihat untuk beberapa pilihan yang ada. Ya, yang pertama kalian lihat untuk glikogenesis ya. Jadi di situ ada peristiwa katabolisme, ada ekser ya. Jadi yang ini berarti masuknya ke katabolisme. Iya. Yang ini berarti dia menghasilkan energi ya. Menghasilkan energi. Nah, kita lihat dulu. Kalau untuk glikogenesis, ini artinya pembentukan glikogen ya. Pembentukan glikogen. Iya, glikogen. Jadi Ibu ambil contoh di sini. Nanti si glukosa dirubah menjadi glikogen. Tentu kalau yang ini bukan katabolisme ya, ini penyusunan. Ini tergolong pada peristiwa anabolisme atau penyusunan. Iya, yang berikutnya ya, sintesis protein. Nah, sintesis ya berarti penyusunan juga. Jadi dari asam amino nah, nanti digabung menjadi, nah jadi ini masuknya ke penyusunan juga. Yang berikutnya asimilasi.
Asimilasi itu istilah lain sama dengan anabolisme ya. Jadi asimilasi itu penyusunan istilah lain untuk anabolisme ya. Nah, kalau denitrifikasi, yakin kalian juga tahu lah ya, yaitu pembongkaran dari asam nitrat HNO3 nantinya ya menjadi asam nitrit HNO2 ya, kemudian menjadi NH3, nanti menjadi nitrogen. Nah, pada proses ini terjadi pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Berarti ini tergolong pada katabolisme ya. Dan pada prosesnya nanti dihasilkan energi ya. Ibu ulangi lagi, dihasilkan energi. Berarti tergolong pada reaksi eksergonik ya. Proses ini dilakukan oleh beberapa bakteri ya. Jadi ulangi lagi, dilakukan oleh beberapa bakteri. Misalnya Ibu ambil contoh. Iya, dilakukan misalnya oleh Pseudomonas ya. Misalnya Ibu ambil contoh Pseudomonas. Denitrifikans. Kemudian Bacillus ya. Iya, Bacillus denitrificans, Micrococcus. Iya, denitrificans ya. Kalau sulfurisasi ini masuknya ke kemosintesis ya. Ini masuk ke kemosintesis. Kemosintesis. Jadi kemosintesis itu termasuk asimilasi atau termasuk penyusunan, tergolong pada anabolisme. Jadi ulangi lagi, untuk soal nomor 6 jawabannya adalah denitrifikasi. Pembongkaran senyawa kompleks ya, dari asam nitrat menjadi asam nitrit, jadi amoniak, jadi nitrogen bebas ya. Nitrogen bebas yang dilepas di udara. Bagi bakterinya menguntungkan, tapi bagi tumbuhan di sekitarnya merugikan. Kenapa merugikan? Ya karena tumbuhan menyerap nitrogen dalam bentuk nitrat ya. Nah, itu untuk soal nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya, sepertinya tidak sulit ya. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 7. Coba kita lihat nomor 7. Nomor 7 ini berhubungan dengan peristiwa fermentasi ya. Diulangi lagi, berhubungan dengan peristiwa fermentasi. Nah, kita coba lihat untuk soal nomor 7. Fermentasi pada pembuatan tape singkong berbeda dengan fermentasi pada susu sapi ya. Jadi ada fermentasi pada pembuatan tape singkong. Nah, maksud soal ini adalah ke fermentasi apa? Alkohol ya. Nah, Ibu ulangi lagi, ini ke fermentasi alkohol. Nah, kemudian nanti hubungkan dengan fermentasi pada susu sapi. Nah, fermentasi pada susu sapi ini dihubungkan sama proses fermentasi asam laktat. Ya, coba kita lihat, Ibu ingatkan lagi peristiwa fermentasi alkohol ya, sama fermentasi asam laktat. Nah, kita coba lihat, Ibu ingatkan lagi. Yang pertama, untuk fermentasi tape singkong ini melibatkan jamur ya. Jadi ini melibatkan kamir atau dibantu ya. Dibantu oleh ragi atau kalian sebut dengan istilah kamir, atau kalian sebut dengan istilah Saccharomyces ya. Saccharomyces. Saccharomyces cerevisiae tergolong pada Ascomycota ya.
Iya, Saccharomyces. Nah, Ibu ingatkan kembali, yang pertama adalah glukosa, bahan dasarnya glukosa. Nantinya dirombak menjadi 2 molekul asam piruvat ya, asam piruvat. Kemudian kalian juga tahu nantinya dirubah menjadi 2 asetaldehid. Iya, asetaldehid. Nah, sesudah itu menjadi alkohol ya, 2 alkohol atau etanol. Iya, alkohol atau etanol. Nah, pada proses perubahan ini, gue yakin kalian juga tahu di sini akan dihasilkan 2 NADH, kemudian dihasilkan 2 ATP ya, sama energi panas. Nah, tahap ini kalian sebut dengan istilah glikolisis. Nah ya, glikolisis. Tentu terjadinya glikolisis ya. Nah, ini pada sitosol atau sitoplasma. Kemudian berikutnya di sini akan dilepas 2 CO2, tahap dekarboksilasi ya. Nah, kemudian si NADH-nya, hidrogennya dipakai untuk merubah asetaldehid menjadi alkohol. Nah, nantinya hasilnya 2 NAD+, ya. Tahap ini kalian sebut dengan istilah tahap reduksi, tahap reduksi. Nah, sekarang kita bandingkan dengan fermentasi pada susu sapi. Yang ini dibantu oleh bakteri ya, dibantu oleh Lactobacillus. Lactobacillus, misalnya Lactobacillus lactis ya, atau SP saja. Nah, Ibu ingatkan kembali, pertama glukosa, iya, dirubah menjadi sama ya, 2 molekul asam piruvat. Dari 2 molekul asam piruvat dirubah menjadi 2 molekul asam laktat ya. Atau boleh kalian sebut dengan istilah asam susu. Asam susu ya. Tahapannya sama. Jadi ulangi lagi, tahapannya sama. Di sini dihasilkan 2 ATP sama energi panas ya. Iya, kemudian dihasilkan 2 NADH. Ya, kemudian kalian juga tahu NADH-nya dipakai ya, hidrogennya dipakai untuk merubah asam piruvat menjadi asam laktat. Jadi ini 2 NAD+ ya. Tahapnya sendiri sama, tahap reduksi. Kemudian tahap ini kalian sebut dengan istilah glikolisis. Glikolisis ini tahap dekarboksilasi, tapi nggak pakai oksidatif ya, dekarboksilasi. Ya, kita lanjut ya, pilihan yang ada coba. Fermentasi pada pembuatan tape singkong, yang ini pembuatan tape singkong berbeda dengan fermentasi pada susu sapi, ya. Kemudian kita lihat, dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain. Kita lihat dulu. Pertama dari organisme yang terlibat benar. Kalau organisme yang terlibatnya benar, tapi ATP-nya salah. Kenapa? Karena dua-duanya sama, 2 ATP ya. Kemudian tahapan reaksi. Nah, tahapan reaksinya benar ya. Tahapan reaksinya benar, beda ya. Nah, jenis funginya salah. Kenapa? Yang satu fungi, yang satu bakteri. Jadi ini bakteri, iya, yang ini jamur ya, atau ini masuknya ke fungi, mikota. Jadi salahnya di situ. Jenis mikrobanya benar, iya, jenis mikrobanya benar, ya. Kemudian CO2 yang dihasilkan benar. Di sini ada CO2, untuk susu sapi tidak ada CO2 ya. Jadi ulangi lagi, jawabannya adalah yang C. Ini salahnya apa? Kalian udah tahu glikolisis, sama-sama ada glikolisis.
produk yang diperoleh dan kebutuhan oksigen. Salahnya di kebutuhan oksigen karena sama-sama nggak butuh oksigen. Ya, itu untuk soal nomor 7. Jadi harus hati-hati karena di sini penjebaknya tipis ya. Ibu tunggu sebentar. Setelah ini kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Ya, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 8 ya. Ya, untuk soal nomor 8, beberapa jasa mikroba yang digunakan dalam industri makanan dan minuman serta pengolahan limbah pada umumnya. Jadi, Ibu ambil contoh mikroba yang digunakan dalam industri makanan atau minuman. Jadi, ulangi lagi, mikroba ya yang digunakan dalam industri makanan dan minuman. Nah, Ibu ambil contoh ya yang digunakan dalam produk misalnya ya. Nah, misalnya mikroba untuk produk makanan saja dulu ya. Makanan salah satu contoh aja ya. Satu lagi dengan minuman. Ya. Kalau untuk produk makanan, Ibu ambil contoh misalnya untuk apa ya? Misalnya yang kalian kenal inilah tempe. Tempe itu melibatkan jamur Rhizopus oryza misalnya ya, banyak Rhizopus oryza, Rhizopus oligoporus, Rhizopus solonifera ya. Kalau minuman misalnya nata de coco ya, ini untuk tempe misalnya ya, untuk pembuatan tempe. Iya, kalau yang minuman, Ibu ambil contoh misalnya untuk pembuatan nata de coco ya. Kalian masih ingat ya, Acetobacter psilinum. Ya, misalnya Ibu ambil contoh ini untuk pembuatan nata de coco. Nah, kemudian yang berikutnya pengolahan limbah. Nah, misalnya untuk pengolahan limbah. Yang paling sederhana saja ya, misalnya Ibu ambil contoh limbahnya, limbah pencemaran logam ya. Misalnya kalian kenal Pseudomonas. Oh, sebentar. Untuk Pseudomonas putida itu limbah minyak ya. Ibu ambil contoh Pseudomonas. Iya, ini untuk limbah minyak. Iya. Kita lihat cirinya apa? Menguraikan zat organik. Ya. Jadi kayak Rhizopus oryza, Ibu ambil contoh, dia akan menguraikan senyawa organik. Nah, Ibu ambil contoh yang satu aja, ini satu ya, misalnya yang ini yang kedua, yang ini yang ketiga ya. Nah, jadi misalnya untuk yang Rhizopus oryza, dia menguraikan senyawa organiknya misalnya berupa protein pada kacang kedelai menjadi senyawa yang lebih sederhana, menjadi asam amino ya.
Jadi ulangi lagi, dia menguraikan senyawa organik karena mengandung unsur, ambil contoh ya, CHON ya, CHO lah kalau senyawa organik itu. Kemudian untuk ya termasuk juga Acetobacter pseudomonas ya, termasuk juga misalnya Pseudomonas putida. Jadi dari senyawa organik dia pecah menjadi senyawa yang lebih sederhana. Jadi satu betul. Yang kedua berasal dari golongan fungi atau monera, betul. Ibu ambil contoh ini jamur ya, ini fungi. Sedangkan yang ini tidak lain dari bakteri. Bakteri sendiri tergolong pada monera ya, kingdomnya monera. Ya, jadi dua betul. Bersel satu, ya, monoseluler. Bu, bagaimana kalau Rhizopus? Rhizopus itu betul poliseluler. Kalau yang monoseluler, Ibu ambil contoh untuk produk makanan misalnya ya. Nah, misalnya kalau produk makanan, Ibu ambil contoh apa ya yang kalian kenal? Oh, iya, keju aja lah, keju ya. Nah, jadi kalau yang nomor 3 betul. Nah, misalnya keju. Keju itu melibatkan organisme monoseluler yaitu Propionibacterium. Nah, ini untuk pembuatan keju ya. Jadi melibatkan bakteri. Ini bersel satu. Jadi betul. Perkembangannya cepat, iya. Karena umumnya organisme bersel satu itu berkembang biak secara cepat dengan cara membelah diri ya, atau kalian kenal dengan istilah amitosis, pembelahan secara langsung. Jadi ulangi lagi, tanpa fase-fase pembelahan. Berarti jawabannya adalah betul semua, E. Ya, kita lanjut ke soal nomor berikutnya, ke soal nomor 9 ya. Ya, nomor 9 berhubungan dengan proses katabolisme ya, dengan respirasi aerob. Nah, Ibu ingatkan kembali peristiwa respirasi aerob. Nah, nanti Ibu bantu dengan gambar lah ya, supaya lebih cepat pembahasannya. Jadi kalau misalnya Ibu tulis ulang agak lama ya, karena kalian juga tahu yang namanya respirasi aerob itu terdiri dari beberapa tahapan ya. Jadi ulangi lagi, respirasi aerob terdiri dari beberapa tahapan ya. Nah, Ibu ulang kenapa supaya kalian ingat kembali konsepnya ya untuk respirasi aerob. Ya, respirasi aerob itu terdiri dari 4 tahap. Iya, jadi ulangi lagi. Respirasi aerob itu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama kalian kenal glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidatif. Sebentar ya, Ibu tulis dulu. Respirasi gula ya secara aerob. Nah, jadi yang pertama glikolisis. Jadi pada tahap glikolisis itu terjadi perubahan satu molekul glukosa menjadi 2 molekul PGL. Di sini butuh 2 ATP kan? Ya, tahap ini kalian sebut dengan istilah tahap yang membutuhkan energi adalah masuk ya endergonik. Endergonik ya. Kemudian pada tahap perubahan PGAL fosfoglyceraldehid ya menjadi G3 fosfoglyceraldehid atau G3P menjadi 2 molekul asam piruvat. Nanti di sini dihasilkan 4 ATP sama 2 NADH ya. Karena tahapnya ini menghasilkan energi maka tergolong pada exergonik. Ya, tahap ini kalian juga sudah hafal betul, kalian sebut dengan istilah glikolisis.
yang terjadi pada sitoplasma. Jadi tahapan ini ya kalian sebut dengan istilah glikolisis. Iya, pada sitoplasma atau sitosol ya. Hasilnya ya tinggal 4 dikurangi 2. Berarti di sini 2 ATP tambah 2 NADH. Iya, tahap berikutnya adalah dekarboksilasi oksidatif ya. Terjadi perubahan 2 molekul asam piruvat menjadi 2 asetil-CoA. Nah, di sini akan dihasilkan 2 NADH iya sama 2 CO2 ya. Jadi ulangi lagi tahapnya disebut dengan istilah DO, dekarboksilasi oksidatif ya. Nah, jadi tahap dekarboksilasi oksidatif itu terjadinya pada matriks mitokondria, matriks mitokondria, DO ya. Nah, ini DO. DO pada matriks. Iya, mitokondria. Iya, tahap ini menghasilkan tadi sudah Ibu katakan 2 CO2 ya sama 2 NADH. Nah, berikutnya adalah siklus Krebs atau kalian sebut dengan istilah siklus asam sitrat ya. Jadi ini kalian sebut dengan siklus Krebs atau asam sitrat atau siklus asam trikarboksilat, asam trikarboksilat ya. Nah, terjadi ini pada matriks mitokondria ya, matriks mitokondria. Iya. Nah, di sini masih ingat ya dihasilkan beberapa senyawa, misalnya Ibu ambil contoh. Nah, pokoknya si iso keto susu pumau lah ya, si iso keto susu pumau. Sitrat, isositrat. Nah, di sini dihasilkan 2 NADH iya sama 2 CO2. Ya, Ibu tulis dulu ya. 2 NADH sama 2 CO2. Di sini susu ingat 2 ATP atau GTP ya. Boleh guanosin fosfat F, 2 FADH2. Ya, kemudian 4 di sini 2 NADH. Jadi yang dihasilkan pada tahap siklus Krebs atau kalian sebut dengan siklus asam sitrat, siklus asam trikarboksilat, diurut ya sama Ibu dari yang paling sedikit 2 ATP, tadi Ibu bilang ATP atau GTP guanosin trifosfat, kemudian 2 FADH2, iya, kemudian 4 CO2 ya, dan terakhir 6 NADH. Nah, yang mesti kalian ingat, nah, yang ini adalah tahap terakhir atau kalian sebut istilah transfer elektron atau fosforilasi oksidatif, yang ini pada krista mitokondria ya. Jadi NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari tahap sebelumnya itu akan masuk ke transfer elektron. 1 NADH setara dengan 3 ATP karena dia memompa proton pada 3 titik di sini ya. Kemudian nanti di satu lagi di sitokrom ya, sitokrom ya. Tapi sitokromnya ada beberapa macam nanti ya, sitokrom sama koenzim Q. Nah, kemudian kalau 1 FADH2 nah, itu setara dengan 2 ATP karena memompa protonnya di 2 titik ya, di 2 titik yaitu di koenzim Q di sini ya sama di sini. Nah, kita lihat. Nah, 1 NADH tadi setara dengan 3 ATP sehingga nanti ini akan menghasilkan 6 tambah dikali 3 18 ya. Nah, yang ini dikali 2 berarti 4. Ini dikali 3. Ya, ini dikali 3. Dikali 3 adalah 6.
Ini dikali 3 adalah 6 ya. Nah, jadi ATP yang dihasilkan di transfer elektron itu 34 ATP. Ini ya, 34 ATP ditambah 2 dari siklus Krebs. Nah, jadi ini 34 ATP ditambah 2, 36 ditambah 2 berarti 38 ya. Nah, kebetulan yang ditanya di sini adalah ketika siklus asam sitrat, berarti ketika siklus Krebs. Ini ingat 2 kali putaran. Ya, nah, 2 kali putaran nih. Nah, si siklus Krebs ini 2 kali putaran. Nah, karena di sini 2 asetil CoA ya. Kalau 2 kali putaran dihasilkan 2 ATP, berarti kalau 1 putaran, 2 putaran kan 2 ATP. Ya. Nah, berarti 1 putaran, nah ini sama dengan 1 ATP. Ya, 1 ATP. Sehingga kalau yang diminta 6 putaran, berarti jawabannya adalah 6 ATP. Ya. Jadi nomor 9 adalah D. Karena yang diminta 6 putaran. Dan siklus Krebs yang Ibu perlihatkan itu 2 putaran. 2 putaran menghasilkan 2 ATP, 2 FADH2, 4 CO2, dan 2 NADH. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 10 ya. Jadi tolong diingat, untuk glikolisis itu di luar mitokondria, 3 tahap berikutnya di mitokondria. Bedanya yang 2 tahap awal ya, maksudnya yang di tengah DO sama SK di matriks, kalau TE di kristal. Ya, itu untuk soal nomor 9. Nah, setelah ini kita akan bahas soal nomor 10 ya. Ini masih terkait nih, masih terkait dengan metabolisme. Coba kita lihat untuk soal berikutnya ya. Ya, untuk soal nomor 10, ini sama sih, nyambung ya, Ibu nggak akan tulis ulang ya. Ibu nggak akan tulis ulang penjelasannya karena tadi sudah nyambung dengan soal nomor 9. Ya, dengan nomor 9. Kita cek saja soalnya. Ya, pernyataan yang benar mengenai pembentukan asetil-CoA. Tadi sudah tahu pembentukan asetil-CoA pada saat respirasi ini ya tidak lain dari tahap siklus Krebs ya, siklus Krebs, atau kalian sebut asam sitrat, atau kalian sebut dengan istilah asam trikarboksilat ya, trikarboksilat. Ya, terjadinya di mana? Tadi kita tahu pada matriks ya. Matriks mitokondria. Tentu ini berlaku untuk makhluk hidup yang melakukan respirasi aerob dan makhluk hidupnya yang ekariot ya. Jadi ulangi lagi. Melibatkan Saccharomyces enggak. Jadi yang ini tuh terjadi pada salah satu tahap ya. Salah satu tahap iya, respirasi aerob. Ya, organismenya organisme yang udah punya mitokondria berarti apa? Ekariot. Ya, jadi untuk yang pilihan pertama yang A ini salah. Kenapa salah? Karena dia melakukan respirasinya anaerob. Jadi tidak ada tahap siklus Krebs ya. Membentuk ini salah ya. Jadi ulangi lagi, salahnya ada P. Kalau P itu di fotosintesis ya. Terjadi reduksi asam piruvat. Ini juga di fermentasi asam laktat ya. Ini fermentasi, ulangi lagi, asam laktat. Jadi salah, tidak tepat. Memerlukan oksigen bebas. Nanti kalian bisa lihat tadi pada penjelasan Ibu dari keempat tahap ya. Jadi ada glikolisis ya, kemudian ada DO, ada SK sama TE ya. Oksigen dipakai di sini. Jadi yang ini
Anaerob artinya nggak melibatkan oksigen ya. Yang ini adalah aerob yang melibatkan oksigen. Berarti salahnya di sini ya. Terjadi di matriks, betul, terjadinya pada matriks mitokondria. Ya, nomor 10 jawabannya E. Ini masih nyambung ya dengan penjelasan soal sebelumnya. Nah, setelah ini kita akan bahas soal nomor 11. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu boleh. Insya Allah kalian udah ya. Masih, maksudnya masih, ya gimana? Boleh, boleh. Bukannya pembentukan asetil-CoA itu dekarboksilasi oksidatif. Kan dari asam sulfat ke asetil. Oh iya, betul. Astagfirullah, betul. Aduh, makasih, betul. Jadi betul, DO ya, bukan astagfirullah. Betul. Tahap DO. Tapi yang lainnya penjelasannya betul kan ya? Nah, jadi tahapnya harusnya DO. Sebentar. Kok Ibu ingatnya? Iya. Sama kan asam pirufat itu kan 4 molekul karbon, terus asetil CoA-nya 3, itu bukannya masuk reduksi. Nah, tahapnya DO ya. Dekarboksilasi oksidatif. Iya, jadi gini. Pertama melibatkan, ini jelas salah. Tadi ini masuknya ke fermentasi anaerob ya. Membentuk 2-NADPH salahnya di P, karena P itu terjadi pada peristiwa fotosintesis. Nah, reduksi asam pirupat itu terjadinya pada fermentasi asam laktat yang tadi Ibu jelaskan, yang dilakukan oleh Lactobacillus ya. Kemudian kalau misalnya kita lihat nih, memerlukan oksigen bebas tadi sudah dijelaskan, kalau yang memerlukan oksigen bebas itu tahapnya di TE, di transfer elektron ya, di transfer elektron. Kemudian yang berikutnya, nah kalau terjadi di matriks, iya, karena untuk tahap DO sama SK itu terjadi pada matriks mitokondria. Ya, gitu penjelasannya. Betul. Jadi bukan SK, tapi DO, betul. Kalau mau nanya Bu, kan dari asam pirufat ke asetil CoA itu ngurangin satu atom karbon, terus ngebuat CO2 sama NADH ya. Ya, itu kan bukannya kereduksi satu atom karbon, atau aku salah konsep reduksinya itu? Kayaknya reduksinya. Selama ini ngertinya kalau reduksi itu berarti ada CO2 yang keluar, dan kalau CO2 keluar itu artinya dekarbok, pelepasan CO2. Ya, kalau misalnya ngelihatnya CO2-nya itu bukan ke reduksinya ya. Kalau pelepasan CO2 itu tahapnya dinamakan dekarboksilasi. Makanya Ibu ulangi lagi, tadi pada fermentasi alkohol ada dekarboksilasi. Cuma karena tahapnya tidak nanti dilanjut ke transfer elektron, makanya dekarboksilasinya nggak pakai oksidatif gitu loh. Ya, jadi nggak ke situnya. Ya, jadi ulangi lagi, asam pirupat, betul, pengurangan 1 atom karbon. Ini kan punya 3 atom karbon, asetil CoA punya 2 atom karbon ya. Jadi pengertian di sini mungkin kalau istilah, kalau Ibu tangkap dari pembuat soal, reduksi asam pirupat itu dihubungkan sama fermentasi asam laktat ya. Jadi di situ adanya perubahan kan 2-NADH nanti berubah menjadi 2-NAD+ ya. Jadi mungkin konsepnya lebih ke kimia. Coba kalau reduksi sama ada istilah oksidasi, ada istilah reduksi, mungkin ditekankannya pada konsep kimia tersebut. Cuma kalau dianalisa dari pilihan yang ada, kalau misalnya di sini ada kalimat reduksi asam pirupat, penekanannya adalah ke fermentasi alkohol, yaitu ketika terjadi perubahan asam pirupat menjadi asam laktat ya. Di situ tidak ada pelepasan CO2 ya. Jadi hanya penggunaan tadi hidrogen dari NADH. Jadi ulangi lagi, tadi
disebutkan Bu, kan di situ ada pelepasan CO2, betul. Di sini ada pelepasan CO2, tapi pelepasan CO2 itu dikenalnya bukan dengan istilah reduksi, dikenalnya dengan istilah dekarboksilasi, ya, dekarboksilasi. Nah, dekarboksilasi pada tahap, Ibu ulangi lagi, untuk fermentasi alkohol dekarboksilasi aja. Tapi kalau pada tahap respirasi aerob disebut dekarboksilasi oksidatif. Kenapa? Karena nanti prosesnya dilanjut ke transfer elektron yang melibatkan oksigen, ya. Nah, dari pilihan yang ada, kan dari misalnya kalian melihatnya ini nih Bu, antara C sama E, jelas yang lebih tepat yang E karena tahapnya itu terjadi pada Ya, matriks itu mitokondria. Mas setuju, Ya. emang yang E. Tapi Ya. ini aja sih reduksinya. Soalnya kan yang ininya apa namanya, kalau di isositrat sampai Ya, suksina kan gini aja lah ya, gini aja. tahap reduksi. Gini aja, nanti tolong dicek ke guru kimianya lebih tepatnya ya, kayaknya ke guru kimianya lebih tepatnya konsep reduksi oksidasinya ya. Tapi yang Ibu lihat tadi, Ibu lihat itu ke proses biokimianya itu kalau reduksi asam piruvat itu di tahap fermentasi asam laktat. Tapi nggak apa-apa, kalau penasaran nggak masalah, cuma Ibu hanya mempertimbangkan masalah waktu saja. Karena ini kan waktunya hanya sekitar berapa menit lagi? 22 menit lagi. Nggak masalah. Ya? Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Jawabannya Mas setuju kok Bu. Iya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, nomor 11 kita lihat untuk nomor 11 juga nggak susah ya. Pada prinsipnya kalian juga tahu bahwa kalau lemak dioksidasi dengan berat yang sama dibanding dengan karbohidrat akan menghasilkan energi yang lebih besar ya. Coba Ibu ingatkan lagi. Jadi mulai dari yang sederhananya glukosa ya, terus tadi dirubah menjadi apa? 2 ALPG, kemudian PGAL, istilah lainnya apa? G3P, ya. Terus menjadi 2 molekul asam piruvat, ya, asam piruvat, iya. Kemudian menjadi 2 asetil-CoA, 2 asetil-CoA, kemudian ya diikat lah ya oleh asam oksalo asetat dan seterusnya menjadi asam sitrat, isositrat dan seterusnya. Ya, terakhir tentu transfer elektron ya. Ya, kalian kenal tadi ini dengan istilah glikolisis, ya. Yang ini DO, dekarboksilasi oksidatif, ini SK, siklus Krebs. Oh, salah. Sebentar. Ya, glikolisis itu sampai asam piruvat. Iya, yang ini glikolisis. Kemudian yang ini DO, yang ini SK. Yang ini TE ya, TE transfer elektron atau fosforilasi oksidatif ya. Nah, untuk lemak, jadi pertanyaan oksidasi molekul lemak menghasilkan kalori yang lebih banyak daripada karbohidrat pada berat yang sama. Nah, Ibu ambil contoh lemak dalam satuan berat yang sama jika dibandingkan dengan karbohidrat. Lemak itu kalau dipecah menjadi gliserol ya. Gliserol ya, sama asam lemak. Asam lemak ya, asam lemak. Dan asam lemaknya itu terdiri dari beberapa rantai. Terdiri dari beberapa rantai ya. Jadi pada proses
katabolisme atau metabolisme beberapa zat makanan. Ibu ambil contoh di sini lemak, nah, masuk ke glikolisis lewat senyawa gliserol ya ke sini PGAL. Kemudian kalau asam lemak ini ke sini ke asetil-CoA ya. Sedangkan kalau protein itu dipecah dulu menjadi asam amino. Iya, asam amino ya. Asam amino ada beberapa macam, yang diketahui dalam itu ada sekitar 20 macam. Jadi pada proses metabolisme bisa masuk lewat asam piruvat, bisa lewat asetil-CoA atau senyawa yang ada di siklus Krebs. Sambil dia mengeluarkan NH3 atau peristiwanya kalian sebut dengan istilah deaminasi. Deaminasi ya, deaminasi. Nah, sekarang kita hubungkan sama metabolisme dari lemak. Nah, setiap 1 gram lemak ya, jadi 1 gram lemak kalau diukur menggunakan alat kalorimeter itu setara dengan 9 kilojoule kalori ya. Sedangkan kalau karbohidrat sama protein itu 4 kilojoule. Jadi ini nyambung dengan materi kelas 11 tentang sistem pencernaan yang ditanya kecuali. Nah, oksidasi lemak memerlukan oksigen yang lebih banyak. Iya, kenapa memerlukan oksigen yang lebih banyak? Kalian juga tahu karena si asam lemaknya bukan hanya satu, tapi banyak, terdiri dari beberapa rantai. Sehingga nanti, Ibu ulangi lagi, NADH dan FADH2 yang dihasilkan di sini, ya di siklus Krebs, itu akan lebih banyak dibanding karbohidrat. Sehingga ketika dia masuk ke tahap transfer elektron atau fosforilasi oksidatif, jelas dia membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Ya. Lemak memiliki rantai karbon hidrogen yang panjang, betul. Jadi maksudnya yang namanya lemak memiliki rantai karbon hidrogen yang panjang itu karena tadi kalau lemak dipecah menjadi gliserol dan asam lemaknya itu bukan hanya satu tapi terdiri dari beberapa rantai ya. Ini betul juga. Berikutnya, satu asam lemak dapat dibentuk lebih banyak asetil-CoA, iya, karena terdiri dari beberapa rantai karbon ya. C-nya terdiri dari beberapa rantai karbon, sehingga nanti ada asam lemak rantai pendek yang memiliki 5 atom karbon atau asam lemak rantai panjang ya yang terdiri dari lebih dari 5 atom karbon. Jadi ini betul. Kenapa yang salah? Monomer unit terkecil lemak yaitu harusnya asam lemak, penyusunnya itu adalah asam lemak ya. Sama apalagi gliserol. Ya, jadi salahnya di asam amino. Kalau asam amino itu adalah protein. Jadi ulangi lagi untuk soal nomor 11 jawabannya adalah E. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, bisa mungkin ya. Ya, kita lanjut ke soal nomor 12. Ya, untuk soal nomor 12. Nomor 12 ini berhubungan dengan peristiwa, ini nyambung sih sebetulnya ya. Jadi ada peristiwa sintesisnya, anabolismenya, ada peristiwa katabolismenya ya. Nah, ada peristiwa katabolismenya. Dan memang soal siklus nitrogen ini sering sekali dimunculkan di soal-soal seleksi ya. Jadi ulangi lagi, sering sekali dimunculkan di soal-soal seleksi. Jadi yang sering dimunculkan di soal seleksi, yang pertama siklus karbon, yang kedua siklus nitrogen. Tapi kalau siklus karbon ya relatif lebih mudah, lebih sederhana, paling nanti tambahnya siklus sulfur atau belerang ya. Cuma biasanya untuk yang belerang modelnya itu tidak pakai model bagan seperti ini ya. Nah, Ibu ingatkan kembali ini untuk soal nomor 12 ya, nomor 12. Nah, peristiwa nitrifikasi. Kalian juga sudah tahu peristiwa nitrifikasi itu terdiri dari 2 tahap, yaitu nitritasi senyawa amonium atau amoniak ya, nanti dirubah menjadi nitrit. Ini nitritasi. Nitritasi ya, yang ini adalah nitratasi. Yang berikutnya yang mesti diingat bahwa pada peristiwa ini biasanya yang suka ditanyakan nama mikrobanya ya.
Jadi kalau di sini, Ibu ulangi lagi, kalau pada peristiwa nitritasi, ini melibatkan nitrosomonas nitrosococcus, ya. Kemudian kalau nitratasi melibatkan nitrobakter dan baktoderma. Nah, gabungannya kalian sebut dengan peristiwa nitrifikasi, ya. Jadi ulangi lagi. Nah, jadi kalau di sini ini melibatkan tadi nitrosomonas sama nitrosococcus. Nitrosococcus. Sedangkan nitratasi ya di sini melibatkan ya tadi Ibu katakan nitrobakter iya sama baktoderma. Baktoderma ya. Nah, untuk yang keempat sebelum ke yang ketiga. Untuk yang keempat peristiwanya tadi kalian kenal yaitu denitrifikasi ya. Yang ini adalah denitrifikasi. Denitrifikasi ya. Denitrifikasi tadi melibatkan beberapa bakteri misalnya Pseudomonas denitrifikan, kemudian Bacillus denitrificans ya sama Micrococcus denitrificans ya. Kemudian untuk yang ketiga ini sintesis. Jadi untuk yang ketiga ya penyusunan protein, sintesis protein, sintesis protein. Kalau dari nitrat menjadi protein disintesis berarti ini dilakukannya oleh tumbuhan ya, dilakukannya oleh tumbuhan. Ini ulangi lagi, dilakukannya oleh tumbuhan. Karena kalian juga tahu bahwa yang namanya tumbuhan menyerap nitrogen dalam bentuk nitrat. Kemudian berikutnya nitrogen atmosfer menjadi protein. Ya. Nah, jadi ulangi lagi, maksud di sini adalah fiksasi. Ya. Jadi untuk yang ini fiksasi. Fiksasi sendiri bisa dilakukan oleh alga biru, bisa oleh alga biru, ya bisa juga oleh bakteri. Nah, Ibu ambil contoh lah ya, alga birunya misalnya yang suka dimunculkan banyak, tapi yang hidup bebas misalnya Ibu ambil contoh adalah Nostoc comune, ya. Komune atau Gloecapsa. Tapi paling sering Nostoc sih. Kalau yang simbiosis misalnya Anabaena ya, Anabaena cicadae, Anabaena zola. Kalau bakteri Ibu ambil contoh Rhizobium atau ini yang simbiosis ya. Kalau yang hidup bebas misalnya yang dimunculkan UTBK kemarin muncul Azotobacter. Iya, itu untuk yang kelima. Yang keenam adalah tahap dekomposisi. Penguraian. Dekomposisi ya tentu dilakukan oleh jamur dan bakteri sapropit ya. Jamur dan bakteri sapropit banyaklah ya. Nah, contoh jamur sapropit misalnya Phytophthora ya, bakterinya misalnya E. coli. Nah, kebetulan yang ditanyanya ini masih sederhana ya, yang ditanya adalah peristiwa nitrifikasi. Jadi, untuk nitritasi dan nitratasi tergolong peristiwa nitrifikasi. Iya, jadi jawabannya adalah 1 dan 2. Berarti jawabannya adalah A. Ya, Ibu tunggu sebentar. Setelah ini kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 13 ya. Jadi ulangi lagi siklus nitrogen tolong diingat karena sering sekali tadi Ibu bilang dimunculkan di soal-soal seleksi ya, karena nyambungnya bisa ke anabolisme, ke katabolisme atau bahkan ke ekologi ya, ke daur biogeokimia. Ya, kita masuk ke soal nomor 13.
Iya, percobaan fotosintesis itu dilakukan oleh beberapa tokoh. Salah satunya adalah Engelmann ya. Jadi Engelmann itu menggunakan alga hijau atau kalian sebut dengan istilah spirogyra ya. Jadi ulangi lagi, alga hijau yang kalian sebut dengan istilah spirogyra. Spirogyra ini kalau diamati menggunakan mata telanjang bentuknya seperti benang ya. Warnanya hijau, tetapi diulangi lagi dia punya ciri khasnya itu adalah kloroplasnya berbentuk spiral. Iya, spirogyra. Nah, jadi ulangi lagi ketika cahaya ya mengenai percobaan sederhananya cahaya mengenai bagian yang mengandung yang tidak aja dulu ya, yang tidak mengandung kloroplas dibandingkan dengan cahaya yang mengenai kloroplas. Nah, jadi dibandingkan yang ini kloroplasnya maksudnya, ini kloroplas. Sesudah itu dilepas bakteri aerob ya, dilepas bakteri aerob. Ternyata bakteri aerob itu tertarik ketika ya cahaya mengenai kloroplas, karena ada istilah aerob berarti dia tertarik pada oksigen ya. Peristiwa gerak bakteri menuju oksigen ini nanti dikenal dengan istilah kemotaksis. Kemotaksis ya. Nah, sekarang kita lihat kesimpulan dari percobaan fotosintesis ya, kesimpulan diulangi lagi. Percobaan fotosintesis dari Engelmann ya. Nah, yang pertama adalah cahaya dibutuhkan pada fotosintesis. Jadi dikatakan fotosintesis memerlukan atau butuh cahaya. Selain butuh cahaya juga butuh klorofil, ya tepatnya kloroplas sebetulnya ya. Kemudian yang berikutnya fotosintesis menghasilkan O2 ya. Menghasilkan O2. Nah, kita lihat, kita analisa. Percobaan fotosintesis yang dilakukan oleh Engelmann berhubungan dengan pernyataan berikut, kecuali ya, ini benar. Spektrum cahaya biru merah paling efektif iya ya, biru merah nila ungu. Yang ini benar, menggunakan bakteri aerofilik iya, bakteri aerob, bakteri yang tadi ya butuh oksigen, menggunakan kloroplas dari alga hijau betul, yaitu spirogyra, alga hijau. Yang ini salah, ini percobaan saja. Iya, jadi ibu ulangi lagi. Untuk soal nomor 13, jawabannya adalah E ya. Alkohol fungsinya masih ingat kan? Mengekstrak, melarutkan klorofil. Ya, itu untuk soal nomor 13. Kayaknya masih mudah lah ini ya. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya, soal nomor 14. Nah, untuk soal nomor 14, coba Ibu cek dulu ya. Ini berhubungan dengan, oh ini. Ya, Ibu agak cepet lah ya, karena waktunya ini agak mepet. Jadi Ibu yakin kalian masih ingat bahwa tumbuhan yang memfiksasi CO2 di malam hari, ya itu adalah golongan, ya golongan Cactaceae ya, contohnya ya. Jadi golongan tumbuhan CAM, ya. CAM, Crassulaceae acid metabolisme ya. Nah, kenapa melakukan fiksasinya pada malam hari? Nah, karena kita tahu pada siang hari stomatanya menutup ya. Nah, jadi Ibu ulangi lagi, jawabannya adalah kaktus. Kalau padi ini maksudnya ke golongan tumbuhan apa? Gandum, padi, nangka, C3 ya. Kalau tebu masuknya ke dalam golongan tumbuhan C4, tebu, jagung,
kemudian sorghum itu masuk ke C4. Ya, jadi ulangi lagi, nomor 14 adalah kaktus ya, tergolong pada tumbuhan C4, CAM, Crassulaceae. Ya, sebetulnya bukan hanya Cactaceae saja, juga Agave, Liliaceae, Orchidaceae ya. Nah, itu untuk soal berikutnya. Soal nomor 14. Soal berikutnya, soal nomor 15. Nomor 15 itu, coba kita lihat. Ya, jadi Ibu yakin kalian masih ingat yang namanya fotosintesis itu ada 2 reaksi ya. Jadi ada reaksi terang. Ya, pertama ada reaksi terang, ada reaksi gelap ya. Tahapnya ada, Ibu ulangi lagi, ada reaksi terang, atau kalian sebut dengan istilah Hill yang terjadi pada tilakoid. Tilakoid ya, nah, ini dibedakan. Pertama ada non-siklik. Ya, non-siklik. Jadi elektronnya berasal dari fotosistem 2 yang pekat terhadap sinar yang panjangnya 680 nanometer, nantinya akan diterima oleh fotosistem 1 ya, yang pekat terhadap sinar yang panjang gelombangnya P-nya 700 nanometer. Ini panjang gelombangnya 680 nanometer. Nah, yang terjadi pada non-siklik adalah elektron klorofil terlepas tereksitasi ya, tereksitasi. Kemudian peristiwa berikutnya adalah fotolisis. Ya, plus tambah setengah O2 ya. Tambah 2 elektron, jadi peristiwa fotolisis. Kemudian berikutnya adalah tidak lain dari pembentukan energi kimia. Ya, pembentukan energi kimia. Energi kimianya tidak lain dari ATP ya, sama NADPH2. NADPH2. Nah, kalau yang siklik ya. Siklik itu, Ibu ulangi lagi. Nah, elektronnya berasal dari fotosistem 1 yang pekat terhadap sinar yang panjang gelombangnya 700 nanometer, nanti diterima kembali oleh fotosistem 1 ya. Tolong diingat kembali karena di sini ada istilah kompleks antene. Jadi Ibu ingatkan kembali kalau pada fotosistem 2 pada fotosistem 2, Ibu ulangi lagi ya. Nah, ini yang berperanan adalah klorofil A dan B. Kalau yang ini klorofil A sama karotenoid. Karotenoid, istilah lain karotenoid adalah kompleks antene. Ini lapar, ngantuk. Ya, nah sekarang kita analisa nih, kalau di siklik apa yang terjadi? Yang terjadi kalian juga sudah tahu. Yang pertama elektron klorofilnya tereksitasi, ya. Yang kedua adalah hanya pembentukan ATP saja, ya. Pembentukan ATP. Nah, sekarang kita lihat kalau reaksi gelap, intinya kalau reaksi gelap tidak lain dari fiksasi ya. Fiksasi CO2 oleh ribulosa difosfat dibantu rubisco, dibantu enzim. Enzimnya rubisco, satu lagi tentu sintesis penyusunan karbohidrat ya. Karbohidrat. Ya. Ulangi lagi untuk nomor 15 nih. Pernyataan yang tidak tepat mengenai fotoposforilasi siklik. Jadi maksudnya apa, Bu? Nah, ini maksudnya reaksi terang yang
siklik ya, yang siklik. Nah, yang ditanya yang tidak tepat nih. Ya, melibatkan hanya panjang gelombang, iya, siklik itu 700 nanometer ya. Jadi ini benar. Kemudian menghasilkan ATP, iya, ya. Menggunakan kompleks antena, iya ya. Ini fotosistem 1 melibatkan kompleks antena. Yang ini salah. Ya, NADPH2 itu dihasilkan di non siklik. Ya. Kalau plastosianin apa Bu? Ketika elektron dipindah-pindahkan, baik yang siklik ataupun yang non-siklik melibatkan plastosianin, melibatkan sitokrom, melibatkan peredoksin. Ya, jadi ini tuh apa? Ini tuh akseptor elektron. Iya, Ibu nggak sempat buat bagannya karena kalau dibuat nggak tampilin bagannya ya, karena Ibu ulangi lagi intinya pada peristiwa elektron dipindah-pindahkan melibatkan beberapa penerima elektron ya. Ada plastosianin, ada peredoksin, ada sitokrom. Nah, plastosianin itu merupakan salah satu akseptor elektron, baik siklik ataupun non siklik itu dilibatkan plastosianin. Ya, untuk soal nomor 15 jawabannya D. Ibu tanya dulu sama kalian, ini mau dilanjut atau sudah saja nih? Udah sampai 9.30. Kalau mau dilanjut, kalau mau istirahat, istirahat. Tapi dilanjut aja, nanggung lah ya. Ibu minta waktu 5 menit lagi aja ya. Iya Bu, lanjut aja Bu. Lanjut Ya. aja Bu. Dilanjut aja ya. Ini waktunya udah lewat. Ibu minta waktu 5 menit aja, sebentar. Kita masuk ke soal nomor 16. Nah, nomor 16, ini tipe soal berikutnya, nggak usah dipusingkan dengan tipe soal berikutnya. Ini masih tentang fotosintesis ya, tentang fotosintesis. Cuma dibantu dengan gambar ya, dengan gambar. Ya, kita lihat. Ibu yakin kalian masih ingat? Ada suatu senyawa yang dihasilkan pada reaksi terang dan digunakan pada reaksi gelap ya. Jadi ulangi lagi, ada suatu senyawa yang dihasilkan pada reaksi terang dan dihasilkan pada reaksi gelap. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini kan tilakoid. Jelas ini maksudnya adalah yang ini tilakoid ya. Iya. Jadi maksudnya di sini apa? Maksudnya di sini adalah reaksi terang yang terjadi pada tilakoid ya. Sedangkan ini maksudnya stroma. Tempatnya ya stroma. Nah, ini maksudnya reaksi gelapnya. Reaksi gelap. Kelvin. Iya. Yang dihasilkan di reaksi terang tentu apa? 4 dan 5 ya. 4 dan 5. Jadi kalau yang ini maksudnya apa Bu? Cahaya. Nah, mengenai, ulangi lagi, nantinya mengenai air, mengenai klorofil. Nah, dihasilkan energi digunakan untuk memecah air, hasilnya nanti berupa O2. Sedangkan yang dihasilkan pada reaksi terang dan nanti digunakan pada reaksi gelap, ya. Jadi ulangi lagi, yang dihasilkan pada reaksi terang dan dihasilkan pada reaksi gelap adalah 5 dan 4. Misalnya Ibu ambil contoh nih ya. Ini ATP nih, ATP. Nah, nanti yang nomor 5-nya NADPH2 ya. Jadi yang 9-nya apa Bu? Yang 10-nya sebentar ya, yang ini. Ini yang 9-nya maksudnya ADP. ADP kan ADP ditambah 10-10-nya fosfat ya, menjadi ATP. 8-nya itu NADP ya. NADP. Sedangkan untuk yang nomor 6-nya CO2 nantinya kan hasil fiksasinya berupa apa? Berupa glukosa. Jadi Ibu ulangi lagi begini ya. Senyawa yang dihasilkan pada reaksi terang yang digunakan untuk reaksi gelap itu adalah ATP sama NADPH2 gitu loh ya. Nanti hasil penguraian dari ATP itu berupa ADP. ADP tambah fosfat jadi ATP lagi kan. Nah, kemudian NADPH
Nah, ya, nanti setelah diurem jadi NADP ditambah hidrogen ya. Nah, dengan bantuan hidrogen dari hasil pemecahan air menjadi NADPH. Jadi yang ditanya energi ya atau hasil senyawa yang berasal dari reaksi terang digunakan untuk siklus Kelvin. Kelvin itu reaksi gelap ya, berarti ATP sama NADPH2, berarti 4 dan 5. 4 dan 5 adalah yang D ya. Ya, untuk apa ini? Jadi nomor 1 maksudnya reaksi terang, nomor 2 itu reaksi gelap. 2 dan seterusnya udah Ibu kasih keterangan ya. Ya, itu untuk soal nomor 16, maaf Ibu agak ngebut. Kita lihat soalnya Ibu setelah ini juga harus persiapan untuk yang alumni ya. Apalah ya. Kita masuk ke soal nomor 17. Fotorespirasi terjadi pada tumbuhan C3 ketika. Jadi Ibu ingatkan lagi bahwa fotorespirasi itu terjadi atau reaksinya tuh lebih memungkinkan pada C3 dibandingkan dengan C4 atau CAM ya. Jadi fotorespirasi itu sederhananya adalah kemampuan ya. Kemampuan, Ibu ulangi lagi, RDP ya atau RUBP selain mengikat CO2 ya mampu juga Ibu ulangi lagi mengikat O2 ya untuk respirasi. Jadi dikatakan respirasi yang dipicu adanya peristiwa fotosintesis ya, respirasi yang dipicu dengan adanya peristiwa fotosintesis. Jadi si ribulosa difosfat ini Ibu ulangi lagi selain mampu mengikat CO2 dia juga mampu mengikat O2 yang nantinya digunakan untuk respirasi. Nah, kenapa kemampuan fotorespirasi pada C3 itu tinggi atau terjadi ya karena pada saat-saat tertentu si RDP itu kekurangan CO2 ya, beda dengan C4 atau CAM. CO2-nya melimpah karena sebelum diikat oleh RDP diikat dulu oleh APG. Oleh PEP, fosfoenol piruvat. Nah, kalau dihubungkan sama peristiwa fotorespirasi, kita lihat nih kalimatnya agak dibulat-belit lah orang Sunda bilang mah. Tapi kalau konsep dasarnya kalian sudah tahu, bisa langsung saja fotorespirasi terjadi pada tumbuhan C3 ketika. Berarti kan hubungannya sama ribulosa difosfat. Ya, ini rubisco. Mengikat apa? O2. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Jadi untuk soal nomor 17 jawabannya adalah A. Ya, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Sebentar ya. Bentar, Ibu agak ngebut. Ya. Karena persiapan untuk yang alumni, kita lihat dulu untuk soal berikutnya. Ya, 18. Ini enggak sulit lah ya. Kita langsung aja deh. 3 soal ya, sebentar. 18, kita lihat soal berikutnya, 19, ini bisa langsung karena enggak sulit. Kebetulan untuk materi genetika yang dimunculkannya, materi genetiknya belum terlampau sulit ya. Tapi jangan menyepelekan soal yang tidak sulit. Kadang kalian bisa mengerjakan soal yang sulit, soal yang mudahnya lupa. Ya, kita lihat untuk soal 3 soal ya. Ya, kita lihat sebentar. Ya, kita lihat 18. Beberapa sel dalam tubuh tidak mampu melakukan metabolisme juga memperbanyak diri. Ya, ketika ketidakberadaan nukleus ini udah dibantu nih sama pembuat soalnya. Ketika ketidakberadaan nukleus berarti yang tidak punya inti, tidak
memiliki inti ya. Yang tidak memiliki inti, Ibu ulangi lagi, yang pertama adalah sel darah merah, eritrosit. Yang kedua adalah trombosit. Ya, jadi Ibu ulangi lagi, untuk soal nomor 18 jawabannya adalah trombosit. Berikutnya alosom. Alosom itu gonosom atau kalian sebut dengan istilah kromosom kelamin ya. Kromosom kelamin. Ya, yang namanya kromosom kelamin ya tentu menentukan jenis kelamin, menentukan seks. Yang berikutnya, rantai DNA yang diputus enzim restriksi. Nah, Ibu yakin kalian masih ingat ya, bahwa antara A dengan T itu yang ditanyakan jumlah ikatan hidrogen. Nah, berarti kalau A dengan T atau sebaliknya ini memiliki dua. Dia punya 2 ikatan hidrogen. Ya, ikatan hidrogen. Sedangkan antara C dengan G atau sebaliknya ya, nah, ini punya 3 ikatan hidrogen. Ya, jadi antara A dengan T atau sebaliknya, C dengan G atau sebaliknya. Nah, kita lihat untuk A dengan T 2 ya, 2 ikatan hidrogen, ini 3, jadi jumlahnya adalah 8 ya. Jadi nomor 20 adalah 8 ikatan hidrogen. Ya, itu saja barangkali yang bisa Ibu sampaikan. Ibu minta maaf ya agak sedikit ngebut karena mau mempersiapkan untuk alumni ya. Ya udah Ibu ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.